Beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud kena dekat sekali nih. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Yang pertama adalah ada proses pembebasan tawanan dulu. Kejadian ini terjadi antara perang Badar dan Uhud kan. Orang-orang Mekah terus membebaskan tawanan perang. Namun terdapat beberapa orang yang tidak ada yang menebus mereka. Di antaranya ada nama yang pertama Safih bin Abi Rufa'ah. Dia berkata pada Nabi SAW, aku memiliki harta, maksudnya di Mekah, dan tidak ada kerabatku yang datang membebaskanku, maka izinkan aku kembali ke Mekah, lalu aku akan membayar kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, pergi, silakan. Mau dia bohong enggak, itu bukan urusan kita. Tapi dia mohon, Nabi SAW toleransi, silakan pulang. Yang kedua, Abu Azzah atau Amr bin Abdillah. Orang ini memiliki banyak anak perempuan dan ia memiliki dan tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW membebaskannya, tetapi dengan janji darinya kalau dia tidak akan pernah memerangi Nabi SAW juga muslimin. Nabi tahu orang ini ya hartanya tidak ada, tidak mungkin ada yang tebus, dan semua di Mekah kerabatnya cuma anak perempuannya. Istrinya pun sudah meninggal. Anaknya kalau nggak salah ada 7 atau 8, semuanya perempuan. Maka Nabi SAW kena tahu bebaskan dia. Tapi janji nggak boleh ikut-ikut lagi kalau ada peperangan menyerang muslimin, jangan ikut. Dia bilang baik, saya janji, dibebaskan. Ternyata ya di salah satu peperangan setelah itu dia terlibat dan dia tertawan lagi. Pada saat Nabi SAW melihatnya, ya, kata dia ya, kalau kalian melepaskan maka aku janji tidak akan memerangi kalian lagi. Kata Nabi SAW, tidak mungkin dan tidak pantas orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Pernah dengar hadis ini ya? Baik, sebab disebutkannya justru karena kejadian orang ini. Dia menjanjikan 2 kali, namanya Amr bin Abdillah. Ini sababul wurud hadis. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzulnya. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dia dibunuh. Kemudian ada juga anaknya Abu Sufyan yang ditebus dengan tawanan seorang muslim yang ditawan oleh Abu Sufyan pada saat tadi umrah. Tapi ini tidak disebutkan oleh buku-buku sejarah siapa yang ditawan ini. Karena anak Abu Sufyan cukup banyak. Tapi akhirnya dibebaskan ke Mekah. Ini kejadian pertama antara perang Badar dan perang Uhud. Sekarang kita masuk kejadian kedua, ada Ghazwat Bani Sulaim dan Ghazwat Suwaik. Ghazwah, saya pernah jelaskan teman-teman, kalau peperangan dihadiri oleh Nabi SAW dikatakan The Ghazwah namanya. Peperangan dihadiri Nabi SAW namanya Ghazwah. Kalau peperangan tidak dihadiri Nabi SAW namanya Ma'rakah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau pasukan kecil untuk menyerang, mengintai, menakut-nakuti musuh namanya Sariyah. Waktu itu Abu Sufyan bersumpah setelah kekalahan musyrikin Mekah di Badar bahwa ia tidak akan mandi janabah sampai ia memerangi muslimin. Maksudnya adalah dia mau gauli istrinya, habis itu dia tidak mau mandi janabah sampai dia nyerang muslimin, baru dia kembali lagi, nanti dia mandi setelah itu. Seperti itulah sumpah dia pada saat itu. Maka ia pun berhasil mengumpulkan 200 orang yang kerabatnya ada yang jadi korban di Badar, lalu kemudian mereka berkumpul, lalu segera mereka menuju ke Madinah. Sampai tiba di sekitar Madinah, kaum muslimin tidak tahu kalau Abu Sufyan ini datang. Lalu Abu Sufyan menyurati kaum Yahudi di Madinah agar mendukung dari dalam kota. Yang pertama ia surati dari kaum Yahudi adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Ya, ini sebenarnya kalau dia hidup, dia mertua Nabi ini. Tapi dia mati terbunuh. Huyai bin Akhtab ini nanti terbunuh di perang Quraidah, Bani Quraidah. Nanti kita jelaskan masalah itu. Tapi dia salah satu pimpinan suku Yahudi di Madinah, yang pada saat itu spontan menolak dan berkata, tidak, aku takut pada Muhammad, tidak mau dukung. Apalagi pasukanmu cuma 200 orang, 1000 aja di Badar dikalahin, apalagi 200 gitu. Dan mau nyerang Madinah, lebih kuat lagi muslimin, gak mungkin. Abu Sufyan lalu menyurati Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi ini juga nanti kita akan bahas, dia akan terbunuh di perang Khaybar. Pada saat itu Salam bin Mushkim mendukung Abu Sufyan. Dia mengatakan, baiklah, saya akan coba mencari tahu informasi tentang tempat senjata kaum muslimin dan kekuatan mereka, dan dari pintu mana kamu bisa masuk. Saat sebagian muslimin sedang lari di perbatasan Madinah, Abu Sufyan rupanya tidak mau sabar menunggu beritanya Salam bin Mushkim. Maka dia lihat ada muslimin punya perkebunan kurma di luar Madinah, keluar dari pintu gerbangnya Madinah.
keluar, ada yang mengembalakan kambing di luar. Karena dia tidak sabar, maka dia menyerang itu. Dia kan tadi janji, dia tidak mau mandi janabah sampai dia menyerang muslimin. Yang penting serang saja. Mau kalah, mau menang, pokoknya nyerang. Nunjukkan kepada orang Mekah kalau dia bisa menyerang Madinah. Karena orang Mekah sudah putus asa, nggak ada lagi yang mau nyerang Madinah waktu itu. Maka pada saat itu Abu Sufyan menyerang beberapa pemilik kebun kurma yang di pinggir di luar gerbang Madinah dan juga para pengembala. Karena jumlah mereka sedikit, akhirnya mereka berhasil dibunuh oleh Abu Sufyan, dan salah satu dari orang tersebut, beberapa orang tersebut selamat, tapi yang dibunuh satu orang oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan mengambil miliknya orang Muslim itu, pedangnya, ya, alat-alat cangkulnya segala macam diambil, dibawa ke Mekah. Pada saat berita tersebut didengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW segera membentuk pasukan dan mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya tadi. Pengejaran tersebut dipimpin langsung oleh Nabi SAW, dan ini disebut dengan Ghazwah, karena Nabi ikut sendiri ya. Dan dikatakan Ghazwah Bani Sulaim dan atau Ghazwah Suwaik. Tadi mungkin saya keliru mengucapkan di awal, jadi bukan dua peperangan tapi satu, Ghazwah Bani Sulaim atau Ghazwah Suwaik. Sebabnya dikatakan ini kenapa? Karena nama kurma yang banyak dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu adalah nama kurma yang dikenal dengan nama Suwaik. Dan mereka makan kurma lalu bijinya dibuang-buangin. Nah, karena Abu Sufyan waktu lari dikejar banyak biji kurmanya Suwaik, maka diistilahkan dengan Ghazwat Suwaik. Karena kurma-kurma tersebut menjadi beban bagi Abu Sufyan dan pasukannya, maka untuk melarikan diri ke Makkah, maka mereka melepaskan itu. Mereka hanya melepas banyak berkeranjang-keranjang dengan unta-untanya dilepas pinggir jalan, sehingga muslimin menjadikannya sebagai ghanimah. Dan akhirnya Abu Sufyan berhasil lolos ke Mekah dan Nabi SAW kembali ke Madinah karena sudah jauh jaraknya. Di antara kejadian besar yang terjadi adalah antara Uhud, antara Badr dan Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Di saat itu terjadi pernikahan di akhir tahun 2 Hijriah. Juga yang terjadi hal yang besar berhubungan dengan rumah tangga Nabi SAW adalah meninggalnya istri Uthman bin Affan, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pada saat itu meninggal. Dan kita sudah pernah jelaskan pada awal peperangan Badr kenapa alasannya Uthman tidak ikut perang Badr. Dan waktu pulang Nabi SAW mengatakan Uthman termasuk orang yang mendapatkan pahala Badr dan juga mendapatkan ghanimah Badr. Karena dia tadinya sudah persiapkan untuk perang, dia juga sempat biayai perang Badr. Ya, dia sempat biayai pasukan yang Nabi kirim tadi untuk menyerang kafilahnya Abu Sufyan. Tapi karena dia istrinya sakit, maka Nabi bilang kau harus jaga Ruqayyah. Jadi dia bukan cuma sekedar jaga istrinya, tapi memang menjalankan perintah Nabi SAW, dan Ruqayyah meninggal pada saat itu. Itu kejadian keempat. Kejadian kelima, terjadinya Ghazwat Ghatafan. Dan Ghatafan adalah satu suku yang besar di pinggiran Jazirah Arab, yang pada saat itu memang mereka bersiap-siap menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menyerang mereka lebih dahulu, tepatnya terjadi di awal tahun 3 Hijriah. Jadi ini rentetan ini semua sampai terjadi perang Badr ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi. Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Sulaik, Bani Sulaim atau Suwaik tadi terjadi di Syawal. Jadi beberapa hari saja, bulan depannya setelah perang Badr terjadi ini. Zulqa'dah sampai Muharram tidak ada peperangan, dan bulan Safar pada saat itu di tahun 3 Hijriah Nabi SAW menyerang Ghatafan. Suku Ghatafan itu suku yang besar. Mereka punya personil perang 10.000 orang. Nanti akan kita bahas panjang lebar di perang Khaybar bagaimana mereka mendukung Yahudi. Ghatafan saat mendengar penyerangan Nabi SAW, mereka melarikan diri ke gunung karena belum siap untuk berperang dan masih takut dengan Nabi SAW setelah mendengar kalau Quraisy dengan 1.000 orang dikalahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW lalu berkemah di dekat mata air yang dikenal dengan Dhi Amr. Mata air Dhi Amr. Oleh karena itu peperangan juga disebutkan dengan Ghazwat Dhi Amr. Bisa Ghazwat Dhi Amr atau bisa Ghazwat Ghatafan. Nabi SAW berkemah di lokasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan muslimin
bahwa Islam sudah ekspansi sampai ke wilayah Najd, dan Najd adalah wilayah utaranya Jazirah Arab. Dan suku Ghatafan tidak berani menghadapi Nabi SAW. Tentu pada saat itu tidak terjadi kontak peperangan, hanya saja kejadian kecil, ada yang terjadi kejadian kecil di sini. Waktu Nabi SAW sering kali kalau lagi musuh tidak ada atau nunggu musuh, beliau sering menyendiri. Nabi SAW suka menyendiri, baik di kemahnya, di bawah pohon, dan beliau tidak suka kalau ada yang jaga. Nabi SAW tidak suka dijaga, gitu kan? Nabi SAW duduk, kalau ada sahabat yang duduk temani disilakan, tapi beliau lebih suka menyendiri. Pada saat Nabi SAW lagi nunggu di sekitar mata air Zi Amr tadi, di tempatnya suku Ghatafan ini, rupanya suku Ghatafan kan sembunyi di atas gunung, dan di atas gunung susah untuk diserang, karena kalau diserang di atas gunung mereka bisa lempar anak panah mengalahkan muslimin. Nabi SAW nunggu di bawah, tapi mereka tidak turun. Pada saat Nabi SAW sedang sendirian di kemah dan pintu kemahnya terbuka, rupanya ada orang-orang suku Ghatafan melihat dari atas gunung, dan mereka mengatakan, sungguh tidak ada kesempatan membunuh Muhammad kecuali saat ini. Siapa yang siap membunuhnya? Kemahnya terbuka, teman-temannya lagi berserakan, tidak ada yang temanin, dia sendirian. Maka ada satu orang prajurit Ghatafan namanya Dathur bin Harith. Dathur bin Harith. Orang ini mengatakan, saya akan melakukannya. Maka dia pun turun menyelinap di antara pasukan muslimin, dan pada saat itu Nabi SAW lagi tertidur. Tiba-tiba dengan kelelahan tertentu, Dathur bin Harith tanpa diketahui oleh muslimin sudah ada dalam kemah Nabi SAW, dan luar biasanya dia sudah berada di atas kepala Nabi SAW dan sudah henuskan pedangnya dan diletakkan di leher Nabi SAW. Orangnya sudah di situ, di kemah Nabi. Sahabat pun kalau mau tolong, bagaimana caranya tolong ini? Sudah susah. Dia bilang apa? Sahabat ngerumun dekat kemah, sudah lihat orang ini. Kata dia, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku, hai Muhammad? Ini sekarang ini pedang sudah di lehermu, tinggal aku iris mati nih, tinggal tusuk mati, gitu kan? Sementara aku pasti akan membunuhmu. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang dan penuh keyakinan mengucapkan satu kalimat, Allah. Kalimat itu saja. Tiba-tiba dengar kalimat Allah, dengan hikmah Allah, Dathur bin Harith ini terdorong ke belakang. Tiba-tiba terdorong, ya entah bagaimana terjadi. Yang jelas kemudian dia terjatuh dan pedangnya jatuh. Dengan sangat cepat Nabi SAW berdiri, megang pedang lalu menaruh di lehernya Dathur. Lalu kata Nabi SAW kepada Dathur, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Maka Dathur berkata, tidak ada. Perdamaian hai Muhammad, perdamaian. Damai. Maka pada saat Dathur balik ke kaumnya, Nabi lepaskan, sudah lepas. Bayangkan ya, Nabi sudah mau dibunuh loh ini. Nabi masih biarkan, sudah pergi aja. Dia pergi. Lalu kemudian karena dia bilang damai ya, kalau dia juga sombong disebutin nama patung, mungkin Nabi sudah tebas. Maka di sini Dathur waktu pulang ke kaumnya ditanya oleh kaumnya, ada apa? Ya, kenapa kamu bagaimana ceritanya? Dia bilang saya begini, saya begitu. Dan pada saat Muhammad menyebutkan nama Allah, tiba-tiba saya merasa ada yang mendorongku dengan sangat keras. Dan aku tidak tahu apa, aku tidak bisa lihat. Dan Muhammad memiliki kelebihan yang luar biasa sampai dia bisa membalikkan keadaan. Maka aku pun menyerah. Dan perlu teman-teman tahu, ternyata Dathur bin Harith ini dianggap oleh suku Ghatafan adalah prajurit terhebatnya. Berarti dengan perilaku ini, yang lainnya pasti tidak mampu lagi. Yang ini aja nggak mampu, apalagi yang lainnya. Gara-gara itu juga dengan hikmah, kata para ulama, hikmah Allah SWT, mereka tidak berani turun menyerang Nabi SAW. Andai saja Dathur dengan hikmah Allah berhasil melukai Nabi misalnya, atau berhasil duel dengan Nabi, tidak terjadi perilaku seperti tadi, maka mungkin mereka punya keberanian untuk menyerang Nabi SAW. Karena perlu diketahui, saya sudah bilang tadi, Ghatafan teman-teman punya 10.000 orang personel perang, semuanya bisa berkuda. Kalau dikatakan personel berkuda ini teman-teman bisa menyerang di atas kuda, memanah dari atas kuda, melempar tombak, bisa menyerang kuda. Kudanya juga dilatih bisa menyerang musuh. Jadi luar biasa nih. Tapi dengan hikmah Allah terjadi begitu. Setelah itu tentu Nabi SAW melihat sudah berhari-hari mereka tidak turun. Lalu si Dathur ini membawa berita, kami damai, kami damai. Semua sukunya juga siap damai, dikirimlah surat, ya Muhammad kami damai. Lalu Nabi SAW pun pulang ke Madinah. Terjadi juga setelahnya Ghazwa Furq, namanya Ghazwat Furq, di wilayah selatan Madinah, tepatnya di wilayah Najran. Najran ini mayoritasnya orang-orang Nasrani, gitu kan? Di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu.
Pada bulan Rabiul Awal, tadi bulan Safar terjadi penyerangan suku Ghatafan, tahun 3 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, sebulan setelahnya, Nabi SAW menuju ke Furq untuk menghalangi kafilah Quraisy lagi, tapi misi ini belum berhasil karena kafilah berhasil lolos.